Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yaitu eh, di YouTube yaitu Mustika Arif Jayanti. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah bab 2 interaksi sosial dan lembaga sosial. Wah, ini merupakan sesuatu yang sangat menarik ya. Bagaimana kita bisa menginteraksi sosial dengan bagaimana adanya lembaga sosial yang ada di masyarakat seperti itu. Ya. Jadi di sini saya merupakan guru IPS dari PKBM Homeschooling Primagama Malang. Oke, kita akan mulai ya. Yang pertama kita akan melihat peta konsepnya dulu, di mana interaksi sosial ini ada dua. Yang pertama interaksi sosial yang bersifat positif, dan interaksi sosial yang bersifat negatif, seperti itu ya. Di mana interaksi sosial yang bersifat positif adalah yang pertama kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan keempat adalah akulturasi. Nah, di mana kerjasama itu sendiri ada bentuk-bentuk dari interaksi sosial, contohnya adalah kerukunan, bergaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Jadi ada 5 bentuk dari kerjasama itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada kerjasama menurut sifatnya yaitu adalah ada kerjasama spontan, kerjasama langsung, kerjasama kontak, lalu ada kerjasama tren tradisional. Itu adalah bentuk dari kerjasama, ya. Lalu dari akomodasi, ini contohnya adalah koersi, ada kompromi, ada arbitrase, ada mediasi, ada konsiliasi, ada stalemate, ada adjudikasi, segresi, eliminasi, lalu dominasi, keputusan mayoritas, minority consent, lalu ada konversi, ada gencatan senjata yang paling banyak dihindari oleh banyak negara. Lalu itu adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah ke hal yang positif. Sekarang ada bentuk interaksi sosial yang mengarah ke negatif, yaitu disosiatif ya. Yang pertama adalah persaingan, yang kedua adalah kontravensi, yang ketiga adalah pertentangan. Di mana persaingan ini ada persaingan pribadi dan non-pribadi. Lalu ada kontravensi ini ada umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. Lalu ada pertentangan di sini ada pribadi, ada rasial, ada antar kelas sosial, politik, dan internasional. Oke, seperti ini. Lalu kita akan melanjutkan lebih dalam, ya. Setelah dari peta konsep, kita nanti akan melanjutkan lebih dalam seperti apa nanti kita akan melihat yang namanya interaksi sosial. Jadi yang pertama-tama adalah interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Jadi yang namanya interaksi itu ada hubungan timbal balik, entah itu satu orang dengan satu orang, satu kelompok dengan satu kelompok, ataupun individu dengan kelompok, seperti itu ya. Nah, selanjutnya poin pentingnya di sini adalah di dalam interaksi, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Jadi intinya di sini yang satu memberikan stimulus, stimulus itu adalah rangsangan ya, ataupun aksi, satunya ngomong, yang satunya mendengarkan, yang satunya berbicara, yang satunya mendengarkan. Setelah perbicaraan selesai, biasanya nanti
nanti yang mendengarkan ini akan memberikan respon atau reaksi. Apakah dia setuju ataupun tidak setuju, ataupun dia memberikan sarannya lain. Nah, itu namanya adalah interaksi ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri interaksi sosial menurut Charles Pellomis, yaitu yang pertama, jumlah pelakunya minimal 2 orang. Kalau tidak ada 2 orang, jelas itu namanya bukan interaksi ya. Jelas yang namanya interaksi sosial itu 2 orang minimal atau lebih di sini. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang ya, jelas ngomong dengan lawan bicara itu ngomong dengan simbol, kalaupun tidak bisa ngomong, mohon maaf jika dia memiliki keterbatasan, dia menggunakan bahasa isyarat atau simbol itu tadi ya. Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi, kapan sih yang namanya interaksi sosial ini terjadi? Sekarang, atau masa lalu, atau masa yang akan datang. Adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Jadi di mana orang itu lagi berbicara ya, mengungkapkan pendapatnya, lalu tujuannya mereka saling berbicara itu apa? Pasti ada hasil atau tujuan yang hendak dicapai untuk dari perbincangan tersebut, dari interaksi tersebut, seperti itu. Itu merupakan ciri interaksi sosial menurut Charles Pellomis. Oke, mungkin sampai di sini sudah jelas ya? Oke, kalau begitu saya akan melanjutkan. Nah, di sini syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial. Wah, ini sesuatu yang apa ya? Kita harus tahu apa sih bentuk dari kontak sosial itu. Nah, di mana kontak sosial itu ada 2 sifatnya berdasarkan sifatnya ya. Ada positif dan ada negatif, di mana yang berbentuk positif itu adalah kerjasama. Nah, kita bisa melihat di situ adanya 2 orang yang saling berjabat tangan ya. Ada 2 orang yang saling berjabat tangan. Di sini berarti kalau yang mengarah ke hal positif itu berarti mengarah ke hal yang hubungannya dengan kerjasama ya. Di situ digambar sudah terlihat 2 orang saling berjabat tangan begitu ya. Jadi kontak sosialnya adalah kontak sosial yang bersifat positif. Lalu yang kedua bisa dilihat ya, di situ adalah kontak yang sebelah kanan itu mengarah sesuatu yang ke negatif atau ke konflik atau pertentangan di sini. Di gambar yang selanjutnya itu adalah ada banyak orang yang saling istilahnya itu saling berantem ya, saling pukul ya, saling narik rambut. Nah, di situ merupakan kontak sosial yang bersifat negatif ya. Jadi itu pun juga tidak boleh dilakukan ya, karena itu lebih bersifat ke negatif atau bersifatnya ke pertentangan di sini. Lalu ada kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Ya, jadi kontak sosial jika bersifat primer itu adalah bertemu atau bertatap muka secara langsung seperti yang ada di gambar tersebut ya. Ada seorang guru sedang mengajar di depan kelas sedang mengajar dan ada siswa-siswanya yang mendengarkan. Jadi kontak sosial yang bersifat primer di sini adalah kontak sosial yang bertemu secara langsung ya antara guru dengan siswa di sini di dalam kelas. Ataupun contoh yang lainnya adalah ada jabat tangan ya,
ada saling bertatap muka, saling berjabat tangan. Ya, itu pun juga merupakan kontak sosial yang bersifat primer. Lalu ada kontak sosial yang bersifat sekunder, yaitu adalah kontak sosial melalui suatu perantara. Perantaranya di sini jelas sekali dari telepon seperti itu ya. Kontak sosial sekunder di sini eh, melalui suatu perantara ya, yaitu adalah menggunakan telepon ataupun kita membeli sebuah membeli sebuah barang ya dari umpamanya mohon maaf dari aplikasi belanja online, setelah itu dikirimkan ke rumah kita seperti itu. Nah, itu adalah kontak sosial sekunder atau menitipkan pesan lewat teman. Nah, itu adalah kontak sosial ya. Selanjutnya adalah komunikasi ya. Yang kedua yang tadi syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan yang kedua adalah komunikasi. Nah, di sini yang namanya komunikasi itu merupakan hal yang penting dalam komunikasi itu adanya kegiatan yang saling menafsirkan perilaku. Jadi kita bisa menafsirkan perilaku di mana pembicara ataupun gerak-gerakan fisik atau sikap dan perasaan-perasaan yang disampaikan kan kita bisa tahu ya orang tersebut tertarik atau tidak dengan omongan kita atau dengan pembicaraan kita atau orang tersebut istilahnya cocok atau tidak ngomong dengan kita. Itu bisa dilihat dari gerakan fisik, pembicaraan, sikap atau menjauh seperti itu ya. Nah, ada 5 unsur pokok dalam berkomunikasi, yaitu adalah komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Itu adalah syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua ya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial di sini. Yang pertama adalah proses yang asosiatif ya. Yang bentuk dari proses asosiatif itu adalah kerjasama. Bagaimana kita melihat kerjasama? Kerjasama contohnya yang berupa kerukunan. Berarti kalau kerukunan itu bisa tolong-menolong atau gotong royong, kerukunan umat beragama, saling menghormati, seperti itu ya. Itu adalah kerukunan ya, bentuk dari kerjasama. Yang kedua ada bargaining ya. Bargaining di sini adalah adanya pelaksanaan perjanjian mengenai menukar barang dan jasa antara dua organisasi atau dua orang atau lebih. Jadi ada proses transaksi di sini. Contohnya saya digambar di situ adalah bagaimana satu orang lagi menawar ya pembelinya, penjualnya, saya mau beli bajunya ini berapa harganya? Si pembeli ngomong, oh ini 100.000. Gimana kalau 90.000 aja? Saya punya uangnya cuma 90.000. Si penjual naikin dikit lah, jangan 90.000, 95 gimana? Lalu si pembeli dan si penjual sepakat, oke, baiklah kalau begitu 95.000 ya harganya. Nah, seperti itu. Itu namanya adalah bargaining. Lalu ada di sini, nah, kooptasi. Nah, di mana kooptasi di sini proses penerimaan unsur-unsur baru, di mana kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegonjangan organisasi tersebut. Dapat kita lihat ya, yang dikooptasi ini dia ada unsur-unsur baru. Yang unsurnya apa? Yaitu yang ada di sini, yaitu berupa artis ikut berorganisasi sekarang ya. Sudah masuk yang namanya artis berorganisasi sekarang ini. Makanya ada
masuknya unsur-unsur baru yang namanya berorganisasi nggak harus orang tua, nggak harus orang yang sudah berpengalaman, tetapi di sini ada unsur baru berupa artis yang masuk ke dalam organisasi tersebut ya. Sudah berbeda dengan zaman dulu yang ikut berpolitik adalah orang-orang tua itu. Seperti itu ya. Itu adalah kooptasi. Lanjut ke koalisi. Di sini koalisi adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama namun yang bersifat kooperatif. Contohnya pas waktu pemilihan presiden ya. Pas waktu pemilihan presiden itu partai politik sedang berkoalisi ya, sedang beristilahnya mereka membentuk sebuah koalisi untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Yang bisa dilihat di sini ya, koalisi merah putih, dinamakan koalisi merah putih. Mungkin dari partai A dan partai B saling bergandengan tangan untuk bisa naik mendukung pada pemilihan presiden. Yaitu adalah koalisi. Lalu ada joint venture, di mana joint venture itu merupakan kerjasama dalam penguasaan proyek-proyek tertentu. Namanya juga joint ya. Berarti di sini ada umpamanya proyek pembangunan jalan tol, yaitu ada Jasa Marga ini apa namanya, bekerja sama dengan pihak swasta, mungkin dari Astra ya, atau dari Wika ya, mungkin seperti itu. Nah, ini adalah adanya dua kepentingan yang dengan satu tujuan yang sama, yang saling bekerja sama, joint venture, dan mencapai satu tujuan yang sama, seperti itu. Sampai di sini sudah paham semuanya ya mengenai bentuk-bentuk kerjasama. Yang berupa kerjasama itu tadi. Oke, saya lanjutkan di sini adanya sifat-sifat kerjasama. Nah, sifat-sifat kerjasama itu apa saja? Yang pertama, sifat kerjasama adalah spontan. Ya, kerjasamanya spontan gitu, kerjasama yang sementara. Biasanya dalam waktu yang tidak begitu lama ya, namanya kerjasama spontan. Baiklah, saya bantu kamu buat ngangkat barang aja dari sini ke kantor. Udah, kita aja, mamanya. Itu adalah kerjasama spontan. Kerjasama langsung berarti kerjasama yang merupakan hasil perintah atasan atau penguasa ya, perintah dari atasan menuju ke bawahannya. Tolong Pak A, tolong ambilkan dokumen ini di kantor pusat ya hari ini dan harus segera dilaporkan ke saya juga hari ini. Itu namanya kerjasama langsung. Ditunjuk siapa yang mau untuk melakukan perintah dari atasan itu tadi. Kerjasama kontak ya, kerjasama atas dasar kontrak atau dasar tertentu. Contohnya kerjasama seperti pegawai outsourcing ya, yang bekerja sama di perusahaan atau di pabrik ya. Mereka kontraknya 1 tahun ataupun 2 tahun. Nanti setelah itu baru boleh melakukan pembaruan. Nah, itu namanya kerjasama kontrak ya, atau pegawai kontrak itu juga biasanya menggunakan kerjasama kontrak. Kalau kerjasama tradisional itu adalah kerjasama sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial. Nah, di sini kerjasama tradisional di sini biasanya lebih seperti kita membangun masjid yang ada di desa-desa itu masih menggunakan kerjasama tradisional, mereka dengan sukarela membantu ya, berbeda dengan yang ada di kota. Kalau di kota pasti sudah tidak mau, orientasinya sudah mengarah ke duit, mengarah ke uang, seperti itu untuk kerjasamanya yang ada di kota. Ini adalah sifat-sifat kerjasama. Lalu yang ke B itu ada akomodasi ya, di mana yang pertama adalah koersi, prosesnya dilaksanakan karena ada paksaan. Contohnya kayak gini nih, kalau di jalan pasti ada yang namanya lampu
lalu lintas. Kalau kita warnanya merah harus berhenti, hijau berarti kuning harus hati-hati, hijau baru boleh jalan. Berarti di situ adalah proses dilaksanakan karena adanya paksaan, ya koersi. Lalu kompromi, di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai sebuah penyelesaian. Jadi dua pihak yang saling bertikai, akhirnya kayak gini, mamanya, oh seperti kemarin itu ada pertikaian dari logo dari artis terkenal ya Bensu. Nah itu katanya itu punyanya Ruben Onsu, tapi di pihak lain itu bukan punyanya Ruben Onsu, itu adalah miliknya saya yang memang saya cuma asal aja waktu memberikan brand itu, tetapi yang satunya ngomong itu punyanya saya. Nah, ini saling mengurangi, akhirnya mengurangi tuntutan dan mencapai sebuah penyelesaian. Baiklah, kalau begitu Anda harus membayar saya royalti sebesar ini karena jika Anda ingin memakai brand tersebut. Akhirnya disepakati dimenangkan oleh Ruben Onsu. Arbitrasi, yaitu usaha untuk mencapai kompromi tidak dapat dicapai, maka perlu bantuan dari pihak ketiga. Ya, jadi pihak ketiga ini bisa jadi penengah ya. Jadi bisa pihak ketiga di sini adalah penengah ya, penengah dari dua orang yang sedang bertikai tersebut. Jadi ada penengahnya seperti itu. Mediasi, sengaja diundang pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara pihak-pihak yang berselisih. Pihak ketiga sebagai penasihat, biasanya ini ada di pengadilan seperti itu, ya di pengadilan. Nah, di pengadilan di sini ada dua orang yang sedang mau bercerai. Mereka sebelum diketok palu untuk bercerai, biasanya dilakukan yang namanya mediasi dulu ya. Apakah memang sudah mantap untuk bercerai atau boleh dipikirkan ulang kembali seperti apa ya untuk ke depannya. Nah, itu namanya mediasi. Lalu ada konsiliasi, usaha untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai tujuan bersama. Konsiliasi dilakukan secara resmi melalui wakil-wakil dari pihak yang terlibat. Biasanya ini pihak-pihak yang berselisih contohnya adalah sengketa tanah ya. Yang pertama pengacara dari yang bersengketa A. Yang kedua pengacara dari yang bersengketa B. Nah, ini saling bertemu ya mencapai persetujuan. Gimana nih akhirnya? Ini punyanya siapa? Kita ngelihat ya. Seperti itu melalui surat-surat yang sudah yang berlaku. Jadi terlihat nanti siapa yang bermasalah. Lalu ada toleransi. Tanpa persetujuan yang formal, kadang-kadang tanpa rencana atau tanpa sadar. Jadi contohnya kayak gini, kalau kita pas waktu bulan puasa seperti ini ya, kalau yang tidak berpuasa itu biasanya kadang memiliki toleransi, mau makan di depan umum juga sedikit malu ya, karena banyak orang yang sedang tidak makan atau sedang berpuasa di sini. Akhirnya yang namanya toleransi di sini itu tanpa rencana atau tanpa sadar. Lanjut ada stalemate, itu pihak-pihak yang bertentangan mempunyai kekuatan yang sama kemudian berhenti pada titik tertentu. Jadi saling gontok-gontokan ya akhirnya pada titik tertentu mereka berhenti. Nah, itu adalah stalemate. Sampai di sini sudah paham ya bentuk dari akomodasi. Lalu yang terakhir ada adjudikasi, penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan ya, entah itu perdata atau pidana. Biasanya semuanya perkara itu ataupun sengketa di pengadilan bisa diselesaikan melalui adjudikasi ya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan di sini ada yang C adalah asimilasi, yaitu adalah usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara orang perorangan atau antar kelompok ya, dan meliputi usaha untuk
mempertinggi kesatuan atau tindak, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan yang sama. Jadi di sini individu dengan kelompok ya, ini ada prosesnya. Di sini sebelumnya itu adalah tidak membedakan dirinya dengan kelompok tersebut sehingga tidak dianggap orang asing. Prosesnya mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan atau tujuan kelompok tersebut seperti apa ya. Nah, di mana proses asimilasi di sini timbul jika ada pertama kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaannya. Yang namanya kelompok ini pasti memiliki kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Contohnya, ada pertukaran pelajar antara A dengan yang B. Kelompok pertukaran pelajar dari sekolah A dengan sekolah B ini memiliki kebudayaan yang sangat berbeda-beda. Lalu yang kedua, individu sebagai warga kelompok saling bergaul secara langsung dalam jangka waktu yang lama. Jadi yang namanya individu di sini itu juga bergaul jangka waktunya itu nggak cuma sebentar, tetapi juga sudah waktunya lama. Lalu yang ketiga, kebudayaan dari masing-masing kelompok berubah dan saling menyesuaikan diri. Ya. Berkumpul jadi satu akhirnya bisa menyesuaikan diri ya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi. Yang pertama adanya toleransi ya. Toleransi ini pun juga penting ya. Di mana toleransi itu kita menoleransi orang lain dalam hal mungkin dalam hal beragama ya. Toleransi antar umat beragama seperti itu. Kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur kebudayaan, lalu ada perkawinan campuran, adanya musuh bersama dari luar. Jadi itu merupakan faktor-faktor yang mempermudah yang namanya bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama ya. Contohnya juga perkawinan campuran itu contohnya seperti orang Jawa dengan orang Sunda. Nah, ini juga namanya perkawinan campuran ya. Orang Jawa menikah dengan orang Madura. Nah, ini pun juga merupakan perkawinan campuran ataupun adanya musuh dari luar. Nah, itu merupakan bentuk dari faktor dari terjadinya asimilasi. Lalu yang D itu ada akulturasi, proses pertemuan dan percampuran unsur dua kebudayaan atau lebih yang berbeda dan menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing atau kebudayaan asal. Contohnya nih, gambar tersebut bisa kita lihat adalah Masjid Agung Demak. Dia merupakan masjid agung yang ada percampuran dengan Hindu Buddha ya. Ada percampuran dengan Hindu Buddha ya. Di situ bentuknya mengerucut ke atas seperti kayak pusat pusat dari keagamaan orang Hindu ataupun orang Buddha biasanya kan mengerucut ke atas seperti itu. Atau kalau di Jawa Timur ada namanya di sekitar daerah Pandaan ada namanya Masjid Muhammad Cengho. Jadi di sana itu ada masjid tetapi ornamen-ornamennya itu bentuknya dari luar, ornamennya itu berupa ornamen seperti Tionghoa. Ya, memang pendiri masjid tersebut memang orang keturunan dari Cina. Jadi bentuknya masjid, tetapi ornamen luarnya itu adalah bentuk dari orang Cina yang warnanya dominan warna merah dan seperti apa ya ornamennya pintu-pintunya seperti pintu-pintu orang Cina yang ada yang asli dari Cina seperti itu ya. Lanjut kita interaksi sosial yang bersifat disosiatif atau yang bersifat negatif di sini.
Yaitu mengarah ke persaingan, perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Poin pentingnya di sini, persaingan adalah perjuangan yang dilakukan secara damai, sportif, atau fair play, artinya persaingan selalu menjunjung tinggi batas-batas yang diharuskan dan dilakukan dengan nilai dan norma yang diakui bersama dan berlaku dalam masyarakat tersebut. Itu persaingan ya di sini. Jadi sebenarnya ada yang menuju awalnya damai, sportif ya, fair play. Nah, kita lihat nanti atau nanti bisa tetap seperti itu atau nanti menimbulkan sebuah konflik ya. Nah, ini nanti kita bisa melihat. Nah, di sini proses disosiatif atau situational proses, di mana yang pertama adalah persaingan atau kompetisi. Contoh bentuk persaingan itu adalah persaingan ekonomi, ya. Persaingan ekonomi berarti pada jual beli perdagangan. Lalu ada kebudayaan, persaingan kebudayaan, ada persaingan kedudukan dan peran, lalu ada persaingan antar ras. Seperti itu tadi ya, macam-macamnya. Lalu yang kedua ada kontravensi. Pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang antara persaingan dengan pertentangan atau pertikaian di sini. Jadi ada pertikaiannya. Tipe-tipe kontravensi. Kontravensi antar masyarakat di sini setempat itu yang A, kontravensi antar komunitas yang berselisih, atau yang B, kontravensi antar golongan-golongan dalam suatu masyarakat setempat. Lalu yang ketiga, antagonisme keagamaan. Yang kedua, yang ketiga, kontravensi intelektual, dan yang keempat, oposisi moral. Itu tipe-tipe kontravensi yang ada atau persaingan yang ada. Lanjut ke pertentangan, yang C, ya, itu pertikaian atau konflik. Ini sudah mengarah ke sesuatu yang sudah mengarah ke fisik ya, lebih banyak mengarah ke fisik kalau konflik itu. Suatu proses sosial atau individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan di sini. Penyebabnya pertentangan antara lain perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan. Kalau perbedaan antar individu ini biasanya terjadi banyak di luar Jawa. Contohnya di Sulawesi, ataupun nggak usah di Sulawesi, kita pun juga bisa, di Jawa sendiri juga bisa, namanya ada yang melihat gini aja, lalu ada orang yang mungkin moodnya lagi nggak bagus, langsung bilang gini, "Apa lo lihat-lihat?" Kayak seperti itu ya. Mungkin bisa juga seperti itu pertentangan antar individu. Kalau antar kebudayaan itu pernah terjadi, itu namanya tragedi Sampit ya, yang terjadi di Kalimantan antara suku Madura dengan suku Dayak. Jadi kebudayaan di sini berbeda, menyebabkan sebuah konflik. Lalu perbedaan kepentingan, perubahan sosial budaya. Ini adalah pertentangan ya. Jadi perubahan dari sosial budayanya itu pun juga berbeda. Sampai di sini sudah jelas ya penjelasan dari saya. Oke, kita lanjut ke bentuk-bentuk khusus pertentangan. Yang pertama adalah bentuk khusus pertentangan, antara lain adalah pertentangan pribadi, antar pribadi satu dengan pribadi yang lain ya. Lalu yang kedua itu ada pertentangan rasial. Ini yang sangat harus hindari ya, karena rasis itu merupakan sesuatu yang tidak boleh ya di ini apa namanya
kembangkan karena pertentangan rasial ini sangat menyakiti hati, contohnya kulit hitam dengan kulit putih. Pertentangan antar kelas sosial ya, antara kelas sosial menengah, dengan kelas sosial bawah, ini berbeda. Pertentangan antar politik ya, perbedaan pendapat ya, di sini pertentangan politik. Pertentangan yang bersifat nasional, konflik yang terjadi di jalur Gaza, ya, Iran, Palestina, seperti itu. Itu pun juga merupakan pertentangan internasional. Adanya konflik di masyarakat sering dinilai negatif dan merugikan, padahal konflik merupakan bagian dari proses sosial yang wajar dan tidak harus dihindari. Karena konflik memiliki fungsi khusus yang mewarnai kehidupan individu dan kelompok dalam masyarakat. Jika konflik ini bersifat negatif, seperti perpecahan solidaritas sosial di masyarakat, maka konflik harus dihindari, sedangkan konflik yang bersifat positif dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan perasaan atau solidaritas ke dalam. Nah, selanjutnya di sini adanya konflik memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat untuk memelihara solidaritas. Yang kedua, membantu menciptakan aliansi dengan kelompok lain. Yang ketiga, mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi. Dukungan terhadap tim olahraganya mendorong pelajar yang tadinya pendiam turut aktif dalam pendukung. Fungsi komunikasi sebelum terjadinya konflik, kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan, tetapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antar kelompok menjadi lebih jelas atau tahu secara pasti di mana mereka berdiri dan dapat mengambil keputusan untuk bertindak lebih cepat. Oke, berarti sudah paham ya dari keseluruhan ini adalah materi kita yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial di sini. Sampai di sini perjumpaan kita, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya pada bab selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya, semoga ilmunya tetap bermanfaat ya. Dan semoga tetap semangat untuk mempelajari pembelajaran IPS. Sampai di sini akhir kata, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga hari-hari anak-anak semuanya menjadi lebih berwarna. Terima kasih.